Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsul Manakim dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, lebih tepatnya dengan perhitungan penurunan tiang kelompok. Dan kita langsung bahas ke pembahasan materi. Yang pertama itu adalah dana strukturnya. Bisa dilihat ini merupakan layout penyelidikan tanah atau BH pada bore pile pada dana struktur. Di sini ada 6 pengujian penyidikan tanah yang telah dilakukan, yang diberikan suatu tanda dengan simbol BH1, BH1, BH2, BH3, BH4, BH5, dan BH6. Lalu ini merupakan dana fondasi dengan konfigurasi dari setiap tiang kelompoknya. Lalu kita langsung masuk ke penurunan tiang di BH1 atau penyidikan tanah 1 dengan data-data atau tabel rekap yang telah didapatkan di pengujian sebelumnya. Di perhitungan sebelumnya itu dengan ada jenis kolom, diameter, panjang, beban, daya dukung tiang, daya dukung izin, dan jumlah tiangnya. Lalu kita langsung masuk ke rumus pertama, itu penurunan tiang. Untuk penurunan tiang sendiri kita menggunakan metode Fasig dengan rumus yaitu S1 plus S2. S sama dengan S1 plus S2 plus S3. Di mana S adalah penurunan total, S1 adalah penurunan batang tiang, S2 adalah penurunan akibat tiang akibat beban di ujung tiang, lalu S3 adalah penurunan tiang akibat beban yang tersalurkan sepanjang tiang. Pertama, untuk rumus S1. S1 sendiri adalah sama dengan QWP dikali gamma dikali QWS per AP dikali EP dikali EP. Di mana rumus QWP adalah beban yang dipikul ujung tiang akibat beban kerja, lalu QWS adalah beban yang dipikul selimut tiang akibat beban kerja, L adalah panjang tiang, AP adalah luas penapang tiang, EP adalah modulus elastisitas tiang, dan gamma yaitu 0,5. Untuk EP sendiri itu kita menggunakan rumus adalah 4700 FC aksen, di mana FC aksen itu kita menggunakan 30. Maka didapatkan hasil sebesar 25.743 MPa dan dikonversikan ke dalam ton yaitu 2.574.296. Dan didapatkan nilai SI sebagai berikut. Dengan QWP adalah 6,635 dikali plus 0,5 dikali 5 37,506 dikali 40 per 0,503 dikali 2.574.296. Maka didapatkan hasilnya itu adalah di 0,011 meter atau di 1 cm. Lalu selanjutnya kita lanjut ke mencari nilai S2 dengan rumus adalah QWP dikali CP per D dikali QP, di mana QP itu adalah QWP per AP, di mana QWP adalah beban dipikul ujung tiang akibat beban kerja, CP adalah koefisien empiris, D adalah lebar atau diameter tiang, QP adalah beban titik persatuan luas ujung tiang. Dari rumus atas didapatkan S2 yaitu pertama kita cari dulu QP-nya adalah 66,35 ton per 0,503 meter kuadrat, didapatkan hasil yaitu 132 ton per meter kuadrat. Lalu karena kita udah dapat nilai QP, baru kita masuk ke rumus S2-nya, yaitu ada 66,35 dikali 0,03, di mana CP itu kita menggunakan 0,03 karena CP itu merupakan jenis tanah yang di ujung tiang itu adalah jenis tanah lempung. Lalu per 0,8 diameternya dikali 132, maka didapatkan di 0,019 meter atau di 1,9 cm. Lalu setelah itu kita menentukan nilai S3-nya, itu adalah S3 sama dengan QS bar P kali L dikali D per ES dikali 1 dikurang nu 2S per dikali IWS, di mana
IWS itu rumusnya adalah 2 plus 0,35 akar kuadrat dari L per D, di mana P itu adalah keliling tiang, L itu adalah panjang tiang, WS ada faktor pengaruh, IS ada modulus elastisitas tanah, New adalah position ratio tanah, dan QS per PL sama dengan nilai rata-rata friksi sepanjang tiang. Pertama kita cari dulu ES-nya, itu berdasarkan perkiraan modulus elastisitas SPT atau Mitchell dan Gardner tahun 1975. Itu rumusnya itu adalah ES sama dengan 6 buka kurung N plus 5, di mana N itu adalah nilai CU nilai CU-nya di ujung tiang, di mana N dikali 14,67 plus 5, maka didapatkan di 57,83 kg per cm kuadrat, atau dikonversi menjadi ton menjadi 578,2 ton. Selanjutnya kita cari IWS-nya, di mana rumusnya adalah 2 plus 0,35 akar kuadrat L per D, di mana L itu kita gunakan 40 dan D itu di 0,48, maka dapatkan hasil di 4,475. Karena kita sudah mendapatkan nilai ES dan IWS, maka kita langsung lanjut ke rumus S3, di mana S3 itu adalah 537,506 per 2,513 itu adalah kelilingnya, dikali 40, dikali 0,8 per 578,20, dikali buka kurung 1 dikurang 0,4 pangkat 2 tutup kurung dikali 4,475, maka didapatkan di 0,028 meter, atau dikonversi ke cm menjadi 2,8 cm. Lalu karena kita udah dapatkan nilai S3, S1, S2, dan S3, maka kita langsung lanjut ke nilai total penurunan tiang tunggalnya, yaitu di S1 sama dengan S1 plus S2 plus S3, di mana S1 itu didapatkan di 0,01 dan S2 itu mendapatkan di 0,019 dan S3 ada di 0,028, maka didapatkan S total ada 0,057 sama dengan 5,702, atau dikonversi ke meter menjadi 5,702 cm. Untuk penurunan tiang izin yaitu di rumusnya itu adalah 10% dikali D. D itu adalah diameter, maka 10% dikali 0,8, maka didapatkan hasil di 0,08 meter atau di 8 cm. Bisa dilihat bahwa S total itu masih di bawah dari penurunan izinnya. Dimana ketika suatu S total itu lebih dari S izin, maka itu tidak diperbolehkan. Sedangkan di nilai kita itu masih di bawah, jadi masih bisa ditoleransi untuk penurunannya. Setelah itu kita mencari penurunan elastik tiang bor kelompok, di mana rumusnya adalah S GE sama dengan akar kuadrat dari BG per D dikali SE. SE itu adalah S total tadi, di mana BG itu kita dapatkan di 2,8, di perhitungan sebelumnya itu kita dapatkan konfigurasi itu adalah di kurang lebih 3 tiang, maka didapat BG-nya itu di 2,8 dan D-nya itu 0,8 dikali 5,705, maka didapatkan SG-nya itu ada 0,783 cm. Lalu S total semua itu ada S total, S yang di sini yang S1 plus S2 plus S3 ditambah dengan SG-nya, maka didapatkan di hasil di 6,485 cm. Bisa dilihat bahwa 6,485 cm pun itu masih di bawah 8 cm atau penurunan izinnya. Nah, dan di sini ada tabel rekapitulasi dari perhitungan di setiap kolom-kolom yang ada di BH1 atau bore pile 1 atau borehole 1, di mana untuk kolom 1 yang ada di penurunan elastik tiang tunggal itu ada 5,7 dan penurunan tiang kelompok itu ada di 0,78. Sekarang kita lanjut ke BH2. Untuk BH2 sendiri itu rumusnya sama persis, dan kedalamannya itu juga sama di 40, panjang 40. Hanya yang membedakan itu adalah jenis pengujian tanahnya itu berbeda
untuk klasifikasinya. Untuk data pengunjung tanah itu berbeda, makanya di sini sedikit ada perbedaan perhitungan di BH1 dan BH2. Dan karena rumusnya sama saja, maka untuk perhitungannya saya skip langsung ke tabel rekapitulasi. Ini merupakan tabel rekapitulasi dari borehole 2, di mana ini ada kolom 7, 8, 13, 14, 15, 16. Untuk kolom 7 yaitu kita mendapatkan penurunan elastik tiang tunggal yaitu di 5,7 dan di penurunan tiang kelompok yaitu ada di 0,42. Dan untuk di BH3 pun juga sama dengan menggunakan rumus yang sama. Dan kedalaman itu ada di, dan panjang tiangnya itu ada di 44 meter. Maka didapatkan hasil di kolom 9 itu di penurunan elastik tiang tunggal atau S-nya itu di 5,82 dan SG-nya itu di 0,78 dan jika dijumlahin itu juga masih memenuhi standar, masih di bawah 8 cm. Lalu di BH4 pun juga sama dengan rumus yang sama dengan kedalaman di 32 meter. Dan ini merupakan tabel rekapitulasi dari penurunan elastik tiang tunggalnya. Begitupun juga dengan BH5 dan BH6. Saya rasa cukup di sini dulu dari penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.